pelajari tentang pengukuran sudut. Dan untuk subbab kedua yang akan kita pelajari adalah tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Nah, Sobat 100, untuk subbab ini kita akan mengetahui berapa sih besar sudut pada bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Nah, ingat di segitiga PQR ini ada 3 sudut ya, dimana ketiga sudut ini jika dihitung itu besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Oke, jadi jumlah sudut atau besar sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. Ini untuk bangun segitiga. Yang kedua adalah pada bangun segi 4. Nah, kalau di sini untuk bangun segi 4 itu memiliki 4 sudut ya, dimana 4 sudut yang segi 4 di sini itu kalau dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 360 derajat. Oke ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada segi 5. Nah, untuk bangun segi 5 ini sudah jelas bahwa dia memiliki 5 sudut ya. Nah, besar sudut pada bangun datar segi 5 ini adalah 540 derajat ya. Jadi Sobat 100 perlu ingat untuk yang segitiga ini. Nah, kemudian untuk menentukan besar sudut pada bangun datar ini kita bisa bagi bangun datar tersebut menjadi bangun segi 3. Contoh kalau pada segi 4 nih, kalau kita bagi jadi bangun segitiga, ada berapa segitiga yang terbentuk ya? Kalau di sini seperti ini. Nah, jadi ini ada segitiga pertama, ini segitiga kedua. Ingat tadi satu segitiga besar sudutnya berapa? 180. Berarti kalau 2 segitiga sama saja dengan 2 kali 180 derajat. Nah, jika dituliskan di sini 2 kali 180 derajat. Kalau dihitung hasilnya berapa Sobat 100? Iya, 360 derajat juga. Jelas ya? Jadi kalau bangun segi 4 ini kita bagi jadi bangun segitiga, ada berapa macam segitiga yang terbentuk? Kalau 2 berarti 2 dikali 180 seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk segi 5 ya, cara berikutnya bangun segi 5 ini kita bagi menjadi bangun segitiga. Ada berapa yang terbentuk ya? Ini 1, kemudian ini 2. Berarti 1, 2, 3. Jadi ada 3 segitiga. Ingat satu segitiga besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau ada 3 itu bisa kita tuliskan sama saja dengan 3 kali 180 derajat. Nah, kalau dihitung 3 kali 180 derajat berapa Sobat 100? Iya, 540 juga. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Jadi kita membagi bangun tersebut menjadi bangun segitiga ya, dimana satu segitiga 180. Jadi nanti tinggal dihitung ada berapa segitiga yang terbentuk, tinggal dikali 180 derajat. Kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan rumus. Rumusnya yang bagaimana? Di sini N-2 kali 180 derajat. Nah, ingat ini rumusnya ya. Nah, dimana untuk nilai N itu adalah jumlah sisinya. Di sini misalkan kita gunakan segi 5 ya. Segi 5 ini ada berapa sisi? Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau kita masukkan ke rumus ini berarti bisa kita tuliskan 5 dikurangi 2 kali 180 derajat. Ya, sisinya ada 5. Dikurangi 2 berapa? 3. Sama kan ya dengan ini? Iya, berarti sama dengan 3 kali 180 derajat. Kalau dihitung hasilnya pun juga 540 derajat. Jelas ya Sobat 100 ya? Nah, jadi inilah hasilnya sama dengan ini. Nah, Sobat 100, jadi ingat untuk mengukur sudut pada bangun datar itu bisa kita gunakan 2 cara ya. Cara yang pertama dengan membagi bangun tersebut menjadi bangun segitiga. Kemudian yang kedua dengan cara menggunakan rumus. Oke, rumusnya ini.
Oke ya Sobat 100 ya, mudah ya. Oke. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Sebuah segitiga sama kaki memiliki besar sudut di kedua kakinya adalah 70 derajat. Besar sudut yang lainnya adalah titik-titik. Nah, Sobat 100, dari soal ini yuk kita jawab bersama-sama. Dan untuk bisa menjawab ini kita gambarkan terlebih dahulu untuk segitiganya ya. Dikatakan bahwa segitiganya adalah sama kaki, sehingga besar sudutnya di sini adalah sama ya, yaitu 70 derajat, 70 derajat ya. Jadi masing-masing 70 derajat. Nah, untuk besar sudut yang lain berarti yang mana? Yang ini yang ditanyakan. Nah, untuk bisa menentukan besar sudut lainnya adalah dengan cara apa? Ingat nih Sobat 100, karena segitiga, jumlah sudut pada segitiga berapa derajat? Masih ingat? Iya, 180 derajat. Betul sekali. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 180 derajat untuk totalnya, tinggal kita kurangi aja dengan yang sudah diketahui, yaitu dikurangi 70 derajat, dikurangi 70 derajat. Jelas Sobat 100? Oke, yuk kita tuliskan. Dikurangi 70 derajat, dikurangi lagi dengan 70 derajat. Nah, 180 derajat dikurangi 70 derajat, hasilnya berapa? Ada yang sudah menghitung? Iya, yuk kita tuliskan hasilnya sama dengan 110 derajat. Nah, apakah sudah selesai? Belum, kan masih kita kurangkan lagi ya dengan 70 derajat. Hasilnya berapa nih Sobat 100? Iya, hasilnya sama dengan 40 derajat. Jadi inilah besar sudut lainnya. Mudah ya Sobat 100 ya. Jadi diingat untuk besar sudut pada segitiga, dia besarnya 180 derajat. Oke. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Halo, jumpa lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar mengenai sudut pelurus ya. Jadi hal-hal yang akan kita pelajari yaitu satu, apa itu sudut pelurus ya. Bagi kamu yang belum tahu sudut pelurus, kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Terus yang kedua adalah bagaimana mencari besar sudut pelurus. Oke? Ya, sudut pelurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambar sudutnya itu seperti ini. Lurus. Ya. Loh, kenapa kok sudut pelurus ini cuma garis saja? Karena gini. Ini ya. Ini kalau kamu lihat ini 0. Ini 180. Jadi kalau sudut pelurus, sudut yang besarnya 180 itu bentuknya itu ya lurus ya. Ini 0 ketemu 180 ya, begitu. Nah, banyak di soal-soal itu ya yang kita diminta untuk mencari besar sudut yang ada di sudut pelurus. Misalnya seperti ini. Kalau misalkan di sini kita
ada sudut gitu ya. Misalkan katakanlah ini 60 derajat. Nah, misalkan ini X. Berapa X? Nah, kebanyakan soal-soal begitu. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Nah, cara ngitungnya seperti ini. Karena ini ya, semua ini adalah jumlahnya itu 180. Jadi X ditambah 60 adalah 180, maka kita bisa tulis seperti ini. X ditambah 60 sama dengan 180. Nah, habis dari situ 60-nya ini kita pindah ke sini. X sama dengan 180, karena 60 pindah kuadran ya. Pindah kuadran ini maksudnya pindah, ini kan awalnya kan dari sebelah kiri sama dengan, dia pindah ke sebelah kanan sama dengan. Jadi awal mulanya plus, dia jadi minus. Begini, oke? Pahami ya? Nah, 180 dikurangi 180 dikurangi 60, kita hitung 0, 8 kurangi 6, 2, ini 1, 120 derajat. Nah, kita bisa tahu bahwa di sini X sama dengan 120 derajat. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut contoh soal berikutnya ya. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana? Sama ya. Di dalam sudut pelurus ya, sudut ini sama sudut ini itu besarnya 180. Jadi kita tulis sama seperti tadi ya, X ditambah 130 sama dengan 180. Oke. Nah, kemudian kita tulis X sama dengan 180, 130 ini pindah ke sini, jadi minus 130 ya. 180 dikurangi 130, ini 0, 8 kurangi 3 ada 5, 1 kurangi 1 0, berarti ini 50 derajat. Gampang kan? Oke. Masih bingung? Kita coba lagi ya soal selanjutnya. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana? Ada 2X sama seperti tadi ya, kita tulis 2X ditambah 120 sama dengan 180. Oke, kita tulis lagi 2X sama dengan 180, ini pindah ya, di sini jadi min 120. Kita hitung 180 dikurangi 120, ketemunya 0 kurangi 0, 0, 8 kurangi 2, 6, 1 kurangi 1, 0. Jadi 2X sama dengan 60. Oke ya. Nah, setelah ketemu gini, X sama dengan, ini kan 2 nih, ini dimasukkan sini ya. (60) dibagi 2 berapa nih? 2 kali berapa sama dengan 6 kali 3, dan 0. 2 kali berapa sama dengan 0 kali 0. Oke, ini sama dengan 30. Gampang kan? Oke, kita kasih soal lagi yang lebih menantang ya. Kalau misalkan seperti ini bagaimana nih? Wih, banyak ya. Nah, caranya sama. Kita tulis di sini ya. 2X ditambah 60 ditambah X sama dengan 180 ya. Nah, ini kita gabungkan ke sini ya. Jadi 2X tambah X tambah
sama dengan 180 dikurangi 60. Ya. 180 kurangi 60 berapa tadi ya? Kita kurangi 0 kurangi 0 0, 8 kurangi 6 ada 2, 1, 120. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini kalau belakangnya sama ya, ini 2, ini 1. Biasanya kalau 1 tidak ditulis. Jadi ini 2 ditambah 1 sama dengan 3x. Nah, x sama dengan 120 dibagi ini ya, bagi 3 sama dengan, kita hitung, 120 dibagi 3. 3 kali berapa sama dengan 1 kurang ya? 3 kali berapa sama dengan 12 kali 4. Tinggal 0. 3 kali berapa sama dengan 0? Kali 0. Berarti 40. Gampang kan? Oke, sampai di sini dulu kita belajar sudut pelurus. Semoga kamu paham, semoga kamu pintar.